selamat siang. Perkenalkan nama saya Injels Aliana Nenggolan Batara dari Prodi Teknik Geofisika dengan NIM F1D32023. Di sini saya akan menjelaskan tentang penggunaan metode geolistrik yang dikutip dari sebuah jurnal internasional dengan judul Identification of Surface Layer with Venus Scalability Array Configuration Geoelectrical Metal atau dengan identifikasi lapisan bawah permukaan dengan metode geolistrik konfigurasi area Venus Scalability. Ada pendahuluannya yaitu metode geolistrik merupakan metode yang menggunakan prinsip aliran arus listrik. Dalam menyelidiki struktur bawah permukaan bumi, aliran arus listrik dalam tanah melalui batuan sangat dipengaruhi oleh keberadaan air tanah dan garam yang terkandung dalam batuan, kadar logam yang tinggi, serta mineral-mineral panas. Oleh karena itu, metode geolistrik dapat digunakan dalam penyelidikan hidrogeologi seperti akuifer, penyelidikan penentuan kontaminasi mineral, survei arkeologi, dan deteksi batuan panas dalam penyelidikan panas bumi. Identifikasi untuk mengetahui keberadaan lapisan pembawa air pada kedalaman tertentu dapat menggunakan metode geofisika, yaitu metode tahanan jenis geolistrik. Metode geolistrik digunakan secara luas dalam pemetaan air tanah untuk menyelidiki kerentanan akuifer dan akuifer dangkal itu sendiri. Kerentanan akuifer terkait erat dengan heterogenitas lapisan tanah liat. Pengukuran geolistrik dilakukan dengan mencatat potensi listrik yang timbul akibat arus yang masuk ke dalam tanah, dengan tujuan memperoleh informasi tentang struktur resistivitas di tanah. Pada tanah homogen atau setengah ruang, arus mengalir keluar secara radial dari sumber arus dan permukaan ekuipotensial yang timbul berjalan tegak lurus terhadap garis aliran arus dan membentuk setengah bola. Pada situasi umum dengan sumber arus dan penyerap arus, garis aliran arus dan permukaan ekuipotensial menjadi lebih kompleks. Berikutnya ada konfigurasi Werner skala bersih. Werner skala bersih merupakan konfigurasi dengan sistem aturan jarak yang konstan dengan catatan faktor N, karena konfigurasi ini merupakan perbandingan jarak antara elektroda C1 sampai P1 atau C2 sampai P2 dengan jarak antara P1 sampai P2. Eee, jika jarak antara elektroda potensial atau P1 dan P2 adalah A, maka jarak antara elektroda arus C1 dan C2 adalah 2 Na plus A. Proses penentuan resistivitas menggunakan 4 elektroda arus yang ditempatkan dalam satu garis lurus. Berikutnya ada konfigurasi ini merupakan gabungan dari konfigurasi Wiener dan konfigurasi skala bersih. Pada pengukuran dengan faktor jarak N sama dengan 1, konfigurasi Wiener skala bersih sama dengan pengukuran pada konfigurasi Wiener atau jarak antara elektroda sama dengan A. Tetapi pada pengukuran dengan N sama dengan 2 dan seterusnya, konfigurasi Wiener skala bersih sama dengan konfigurasi skala bersih. Elektroda arus dan elektroda potensial lebih besar daripada jarak antara elektroda potensial. Nah, jadi teman-teman kita dapat melihat di sebelah kanan ini ada dua gambar di mana gambar satu itu pengaturan elektroda konfigurasi Wiener skala bersih dan gambar kedua ini bentuk konfigurasi Wiener skala bersih dan geometri faktor K. Tadi dinyatakan yaitu di mana 4 elektroda itu berada dalam satu garis lurus. Nah, teman-teman kita bisa melihat di sini di mana C1 sampai C2 tuh dan P1 dan P2 itu berada dalam satu garis lurus. Nah, itu maksud yang tadi berada dalam satu garis lurus. Berikutnya akan menghitung nilai R, Rho, dan K. Sebelum melakukan perhitungan RP dan K, tentukan nilai AB per 2, yaitu setengah jarak antara elektroda C1 dan sampai C2 dan nilai Mn per 2. Yaitu jarak elektroda P1 sampai P2. Hitung nilai konstanta geometri atau K untuk konfigurasi elektroda Wiener skala bersih dengan menggunakan persamaan. Selanjutnya, hitung nilai R dengan membagi nilai tegangan terukur dengan nilai arus terukur dan hitungan nilai resistivitas atau Rho. Dari nilai resistivitas tersebut, dapat ditentukan jenis material pada titik tersebut berdasarkan tabel. Kita bisa melihat di sini di mana harga resistivitasnya itu sudah tersedia dan sudah ditentukan berdasarkan dengan materialnya. Contohnya adalah air
yaitu 0,01 sampai dengan 100. Ada kuarsa 500 sampai 800.000, dan ada clay 1 sampai 100, dan ada gravel 100 sampai 600 dengan resistitivitas ohm meter. Berikutnya ada pengukuran resistitivitas. Di sini yaitu kurva pengukuran yang diukur menunjukkan model berlapis dengan 3 hingga 4 lapisan. Resistitivitas nyata dari pengukuran yang diukur dibalik menggunakan perangkat lunak IV Twin. Program ini didasarkan pada penyesuaian pengukuran resistitivitas medan satu dimensi dengan pemodelan maju atau menggunakan algoritma Newton dari jumlah lapisan paling dikit untuk menyelesaikan masalah inverse. Kita bisa melihat di sini, yaitu tentang bentuk kurva dari pemodelan satu dimensi resistivitas. Data resistivitas dua dimensi diproses dengan menggunakan algoritma inversi kuadrat terkecil yang dibatasi kehalusan iteratif untuk membuat model resistivitas bawah permukaan dengan menginversikan pengukuran resistivitas semu. Dalam metode inversi ini, bawah permukaan sepanjang profil yang diukur dibagi menjadi sejumlah blok persegi panjang yang jumlahnya sama dengan titik-titik resistivitas semu yang diukur. Selama prosedur inversi, resistitivitas semu dari blok bawah permukaan diperkirakan dan perbedaan antara data yang diamati dan dihitung diminimalkan. Perangkat lunak DINF yang tersedia secara komersial digunakan untuk semua prosedur inversi. Parameter inversi ditetapkan berdasarkan geologi bawah permukaan yang diharapkan, kualitas data yang diukur, jenis susunan elektroda, dan resolusi yang diharapkan dari model inversi. Berikutnya ada gambar yang menunjukkan penampang resistitivitas dua dimensi dengan arah lintasan tegak lurus garis pantai dengan panjang lintasan 75 meter menghasilkan 49 titik datum. Kedalaman yang dapat dibaca adalah 9 meter. Nilai resistitivitas terukur berada pada kisaran 0,082 ohm meter hingga 300 ohm meter. Gambar yang di sebelah kanan ini yaitu gambar visualisasi model resistivitas dua dimensi yang menunjukkan distribusi resistivitas terhadap kedalaman. Adapun kesimpulan, yaitu penelitian ini menggunakan metode geolistrik resistivitas, yaitu konfigurasi Wiener skala bersih, yaitu metode dengan sistem spasi konstan, dengan catatan faktor N merupakan perbandingan spasi antara elektroda C1 sampai P1 atau C2 sampai P2 dengan P1 sampai P2. Alat yang digunakan adalah resistivitimeter dengan 4 elektroda yang mampu membaca keluaran respon tegangan sebagai akibat arus yang telah dijeniskan ke permukaan pasir melalui 2 elektroda potensial dan 2 elektroda arus. Penelitian ini menggunakan perangkat lunak DINF untuk mengolah data yang diperoleh. Hasil penelitian ini mendapatkan kisaran nilai resistivitas yaitu 0,082 sampai 304 ohm meter hingga kedalaman 9 meter. Nah, sekian presentasi dari saya. Jika teman-teman mempunyai pertanyaan, bisa ditanyakan di kolom komentar. Terima kasih.